Salam, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur berjumpa kembali di dalam program Renungan Kristen Kristus Alfa Omega. Topik renungan kita kali ini tentang jangan takut, Allah Maha Kuasa. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 18. Firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita masih berbicara seputar jangan takut. Mengapa, Bu Saudara? Karena ini penting sekali untuk kita bisa belajar untuk melepaskan diri dari rasa takut. Ketakutan sesungguhnya masalah besar yang dihadapi oleh semua orang, termasuk anak-anak Tuhan. Ketakutan seringkali muncul dalam kehidupan kita ketika ada yang terjadi di sekitar kita dan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Ketakutan adalah ekspresi dari perasaan, ekspresi dari hati kita yang menolak kondisi yang terjadi di sekitar kita, Bu Saudara. Nah, kita melihat, Bu Saudara, ada banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini terus-menerus diselimuti oleh rasa takut. Dan kalau ketakutan ini terus-menerus berlangsung, terus-menerus menghantui kehidupan kita, pikiran dan perasaan kita terus terbayang-bayang dengan rasa takut, mendominasi hati dan pikiran kita. Itu ibarat kanker yang mematikan, Saudara. Saya sudah jelaskan hari kemarin bahwa ketakutan bisa merusak 3 hal. Yang pertama, kesehatan kita, yaitu daya tahan atau imunitas tubuh kita. Yang kedua, bisa merusak jiwa kita dari rasa damai, dari rasa tenang, jiwa kita terganggu. Yang ketiga, ketakutan bisa merusak spiritual kita, iman dan pengharapan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, kita sebenarnya Tuhan harus bisa mengendalikan rasa takut ini. Firman Tuhan dikatakan di sana, kasih, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana ya ketakutan yang kita alami bisa kita atasi? Ketakutan yang kita sedang hadapi hari-hari ini bisa kita hadapi, bisa kita kalahkan. Firman Tuhan tadi jelas dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Artinya apa, Saudara? Kasih di sini berbicara tentang kasih Allah. Kasih di sini berbicara tentang pribadi Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Kalau kita ada di dalam kasih Allah, kita ada dalam persekutuan dengan Allah, maka Allah akan menghilangkan ketakutan itu. Ya. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kasih Allah yang sempurna itu akan melenyapkan ketakutan kita. Ya. Jadi, Bu Saudara, satu-satunya cara untuk menghilangkan ketakutan dalam diri kita, tidak ada cara lain selain kita ada di dalam Allah. Kita tinggal di dalam Yesus yang adalah kasih yang sempurna tadi. Ya. Kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, kita di luar Yesus, Saudara, hidup kita jauh dari Tuhan, maka ketakutan itu akan terus-menerus datang. Mari kita lihat peristiwa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus
di dalam Injil Markus pasal yang ke-6, di mana ada satu peristiwa yang cukup menarik perhatian kita, di mana pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sedang berlayar. Yesus menyuruh mereka untuk berangkat lebih dulu, sementara Yesus tinggal seorang diri untuk berdoa. Ketika murid-muridnya sedang berlayar, ya, di tengah-tengah pelayaran mereka, tiba-tiba angin sakal melanda perahu mereka. Mereka kesulitan untuk mendayung perahu. Ya. Angin yang kencang membuat perahu mereka mulai terombang-ambing. Ya. Mereka kesulitan, ya, untuk menjalankan perahu itu. Di situ mereka muncul ketakutan. Mereka takut mati. Mereka takut tenggelam. Saudara, mereka berteriak, ya, seperti orang yang tanpa pengharapan. Nah, Yesus tahu bahwa murid-muridnya dalam keadaan takut, maka Yesus datang menghampiri. Yesus berjalan di atas air. Ya. Ketika Yesus berjalan di atas air, ya, murid-muridnya melihat, mereka semakin takut, mereka terkejut, dikira Yesus adalah hantu. Ya. Namun apa kata Yesus? Jangan takut, ini aku. Ya. Jangan takut, ini aku. Ya. Ini aku, percayalah. Lalu mereka mulai tenang. Dan angin sakal mulai reda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari kisah ini bahwa sesungguhnya ketakutan yang berlebihan, ketakutan yang mendominasi, itu kadangkala bisa menghilangkan pengharapan kita kepada Tuhan. Ketakutan yang mendominasi hati dan pikiran kita, itu bisa membuat kita tidak bisa mengenal atau tidak bisa peka akan hadirnya Tuhan. Ya, seharusnya ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka langsung berseru, Yesus tolong kami. Tapi justru mereka malah takut dan terkejut. Mereka mengira itu hantu. Pengenalan mereka kepada Tuhan menjadi tertutup oleh karena ketakutan tadi. Berapa banyak di antara kita, saudara, seringkali ketakutan justru membuat kita tidak semakin percaya akan Tuhan. Justru semakin histeris, mengalami depresi, mengalami stres berat. Saudara, mari dalam kondisi ketakutan seperti itu, hanya ada satu tempat untuk kita bisa menyelesaikan, tinggal bersama Tuhan. Ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan adalah kasih, Allah adalah kasih, ketakutan tidak pernah ada. Kasih yang sempurna melenyapkan, menghilangkan ketakutan kita. Dan barang siapa yang tetap takut, sesungguhnya dia tidak sempurna di dalam kasih. Artinya apa? Dia tidak ada di dalam hubungan dengan Tuhan. Bila renungan firman Tuhan kali ini terus mendorong, memotivasi kita, membangkitkan iman kita untuk tidak takut. Bagaimana untuk menghilangkan rasa takut? Tinggallah di dalam kasih Allah. Karena kasih Allah akan menghilangkan rasa takut kita. Tuhan Yesus berkati. Salam.